Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, materi kita pada pembelajaran kali ini yaitu tentang integrasi sosial. Untuk lebih lengkapnya, silakan Anak Ustazah perhatikan video berikut ini. Baik, masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan pengertian integrasi sosial; yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial; yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi; dan tujuan yang keempat yaitu menjelaskan proses integrasi itu sendiri. Lanjut yang poin A-nya, yaitu tentang integrasi sosial, di mana integrasi sosial ini merupakan bagian dari proses sosial berupa kecenderungan untuk saling menarik, saling bergantung, dan saling menyesuaikan diri. Sedangkan menurut ahli, yaitu menurut Paul B. Horton, yakni suatu proses pengembangan masyarakat yang segenap kelompok ras dan etniknya mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Itu sekilas mengenai integrasi sosial. Kita lanjut ke slide berikutnya, masuk ke poin pertama yaitu pengertian dari integrasi ini. Kata integrasi sosial diserap dari bahasa Inggris integration yang berarti penggabungan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Oke, lanjut yang poin kedua yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial memiliki bentuk-bentuk antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, ada integrasi keluarga, yaitu pembauran yang dilakukan seluruh anggota keluarga yang ditandai adanya kemauan dan kemampuan masing-masing anggota untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Contoh, fungsi ayah dan ibu dalam keluarga itu pasti berbeda kan? Dari ayah saja kita sudah tahu perannya seperti apa, kemudian ibu pun fungsinya juga kita tahu seperti apa. Kemudian yang B, ada integrasi kekerabatan, yaitu pembauran yang dilakukan antara orang-orang yang memiliki pertalian keluarga yang masing-masing kerabat mau dan mampu mendukung mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Itu yang poin kedua. Bentuk integrasi yang ketiga, ada integrasi asosiasi, yaitu pembauran yang terjadi dalam suatu perkumpulan tertentu setelah tercapainya kesamaan tujuan dan kepentingan. Kemudian yang D atau yang keempat, ada integrasi masyarakat, yaitu proses perpaduan dan penyatuan di antara unsur-unsur dalam masyarakat yang meliputi pranata kedudukan sosial dan peranan sosial. Kemudian yang E, ada integrasi bangsa, yaitu pembauran yang dilakukan sekumpulan orang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu karena memiliki kesamaan ras, tradisi, sejarah, bahasa, agama, dan bentuk kesamaan lainnya. Kemudian, bentuk integrasi yang terakhir ada integrasi kebudayaan, yaitu perpaduan unsur-unsur kebudayaan atau bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari integrasi sosial ini. Oke, lanjut yang poin selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya integrasi. Integrasi dapat terwujud karena seluruh anggota masyarakat berhasil mengesampingkan dan mengendalikan prasangka yang ada
sehingga memudarnya atau hilangnya konflik. Lebih lanjut, integrasi sosial dalam masyarakat ini akan bisa terwujud apabila ada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorongnya adalah adanya toleransi di antara sesama anggota masyarakat, yakni sikap saling menghargai pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan. Kemudian faktor pendorong yang kedua, timbulnya rasa saling memiliki dan saling membutuhkan di antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas sosial yang beraneka ragam. Kemudian yang C, tercapainya konsensus, yakni kesepakatan bersama yang dibentuk oleh warga masyarakat. Faktor yang D atau yang keempat, terjadinya perkawinan campuran antara suku atau antar daerah. Yang E, semakin berkembangnya komunikasi dan aktivitas transportasi antar daerah atau antar wilayah. Faktor pendorong yang F, semakin tumbuh dan meningkatnya solidaritas sosial yang ditandai oleh intensifnya kerjasama individu atau kelompok dalam masyarakat dalam menghadapi masalah dan kejadian bersama. Kemudian faktor pendorong yang terakhir, pemerintah mampu berperan dan berfungsi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga berhasil menyentuh hampir semua lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian lanjut yang poin keempatnya, yaitu ada proses integrasi sosial. Integrasi sosial tidak dapat dicapai dalam waktu singkat atau terjadi begitu saja. Integrasi sosial ini akan terwujud dengan membutuhkan waktu yang relatif lama dan didukung atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Karena itu, integrasi sosial membutuhkan suatu proses tertentu sehingga memenuhi harapan dari warga masyarakat pendukungnya. Adapun proses-proses integrasi sosial ini sebagai berikut. Yang pertama, ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian sosial antara individu dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Akomodasi pun merupakan kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh pihak yang terlibat konflik. Akomodasi itu terjadi pada individu atau kelompok yang mau tidak mau harus bekerja sama, walaupun dalam kenyataannya mereka berseberangan paham atau kepentingan. Dengan demikian, tanpa akomodasi, pihak-pihak yang terlibat konflik tentu tidak akan mungkin dapat bekerja sama untuk selama-lamanya. Kemudian, proses integrasi yang B yaitu ada kerjasama. Kerjasama atau kooperasi merupakan proses saling mendekati dan bekerja sama antar individu dan kelompok atau antar kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Dapat dikatakan kerjasama itu sebagai perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman. Kemudian yang poin C, ada koordinasi. Koordinasi berkaitan dengan perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Menurut kajian sosiologis, koordinasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam hal ini, pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Contohnya, ketika diadakan pemilihan ketua partai politik, muncul dua orang
bakal calon ketua. Setelah dilakukan pemungutan suara, diperoleh 1 calon ketua. Setelah itu, pihak pemenang mengajak pihak yang kalah untuk tetap mau bekerja sama demi keutuhan dan integrasi partai tersebut. Baik, hanya itu penjelasan Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak cerdas Ustazah bisa memahami penjelasan dari yang Ustazah sampaikan. Oke, saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup pembelajaran online kita pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.